Karena calon bupati ini sudah jelas tetap statusnya dari tersangka. Jadi, apakah itu akan menjadi pertanyaan publik? Apakah Partai Perindo ini mendukung pendukung partai yang buta, sehingga dia mendukung calon-calon yang walaupun dari tersangka tidak apa-apa. Yang penting mohon maaf, mungkin dia incumbent punya duit, itu aja, itu harus digarisbawahi. Karena kalau sampai ini terjadi, kami juga akan melakukan pegawai besar-besaran. Kita akan menyatakan bahwa Partai Perindo ini partai yang mendukung calon-calon tersangka, yang penting ada duit. Bila perlu anulir rekomendasi yang sifatnya tidak melalui prosedural, non prosedural itu anulir. Kita pilih yang sesuai prosedur, karena itu ketetapan yang kita buat, itu rambu-rambu yang kita ciptakan. Masa kita sendiri yang buat, kita melanggar sendiri, Pak? Rekam jejak terkait dengan figur yang Pak Mek atau rekomendasikan itu sekarang mau bilang buruk, Pak. 5 tahun kekuasaan itu yang kita dapatkan adalah dia hanya mengkaderkan keluarga dia di kedinasan, ada kasus-kasus korupsi. Hari ini pun ada demo di Kejaksaan Negeri Pejabat. Lalu Bapak mengandalkan apa? Masa kita sodorkan rekomendasi partai terhadap orang yang bermasalah? Baru-baru ini, Partai Perindo dikabarkan telah memberikan rekomendasi kepada salah satu calon kepala daerah dari Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Hal ini menuai protes keras dari dalam tubuh Perindo itu sendiri, baik dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga ke pusat. Pasalnya, salah satu calon kepala daerah tersebut adalah tersangka korupsi yang proses hukumnya sampai saat ini belum diselesaikan. Bahkan munculnya banyak dugaan KKN terhadap oknum yang diberikan rekomendasi tersebut, memantik reaksi massa di Nagekeo yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Nagekeo dan Kejaksaan Negeri Ngada. Tahun-tahun sebelumnya juga terjadi demonstrasi di depan kantor Bupati Nagekeo perihal pemecatan THL. Dugaan kasus demi kasus terurai menjadi perbincangan pro dan kontra masyarakat Nagekeo di masa kepemimpinan Bupati periode 2019-2024. Protes keras tersebut memancing amarah dari beberapa kader Perindo, simpatisan Partai Perindo, masa pendukung paslon yang diusung oleh Partai Perindo itu sendiri, dari tingkat DPD Perindo di Kabupaten Nagekeo hingga DPW Perindo di Provinsi NTT. Sehingga dengan demikian Bapak begitu tega kita punya mimpi besar terhadap Perindo. Mimpi besar dengan Pak Simplicio untuk memajukan daerah dan juga bagaimana membesarkan Perindo di sana. Hanya karena mungkin salah pertimbangan dari teman-teman DPP di sini, ataukah mungkin ada faktor S, kita tidak tahu. Maka kedatangan kami ini, kami mohon klarifikasi secara tertulis atau apa kepada kami supaya kami bawa pulang menyampaikan kepada ribuan pendukung Simplicius, ribuan pendukung Perindo bahwa ini DPP menentukan dasarnya ini supaya mereka bisa tahu, Pak, mendukung kami. Kalau memang tidak ada faktor-faktor lain yang lebih prinsipil sebagaimana yang Ade Hans ini terkait dengan fundament politik, fundament organisasi, mohon baik, Pak, minggu depan ini penetapan SK supaya mempertimbangkan kebijakan terhadap Pak Simplicius ini. Diketahui bahwa kader Perindo yang telah berproses secara berjenjang dan mengikuti aturan kepartaian adalah salah satu calon Bupati Nagekeo 2024-2029, Simplicius Donatus SH, yang akan berpasangan dengan Gonzalo Sada Esos yang juga merupakan kader Perindo di Nagekeo. Kedua paslon ini resmi diusung oleh DPD dan DPW Perindo untuk maju dalam kontestasi Pilkada Nagekeo 2024-2029. Paslon dengan akronim idola ini telah berproses secara berjenjang untuk diajukan ke DPP Perindo untuk mendapatkan rekomendasi. Namun, dilangkahi oleh oknum yang bukan kader Perindo melalui pintu belakang DPP Perindo. Alasan protes keras tersebut bahwa salah satu calon kepala daerah yang bukan kader Perindo tidak melakukan registrasi di DPD dan DPW, melangkahi organisasi kepartean dan telah mencederai kepercayaan masyarakat kepada Partai Perindo itu sendiri. Kader-kader Perindo yang telah berproses secara berjenjang dilangkahi oleh oknum yang bukan kader Perindo. Hal ini disampaikan oleh Hans Gore, kader Perindo, bahwa telah hilang kepercayaan kepada masyarakat terhadap aturan-aturan yang dibuat Perindo dan dilanggar oleh Perindo itu sendiri. Michael Sianipar, Waketum DPP Perindo, merangkap Sekretaris Des Pilkada. Dalam audiensi dengan kader Perindo, Michael mengatakan bahwa dalam memberikan rekomendasi berpatok pada hasil survei. Namun hal itu ditangkis balik oleh Hans Gore, bahwasannya aturan yang dibuat oleh Perindo secara berjenjang mengapa harus dilanggar. Apakah hasil survei adalah satu-satunya syarat untuk memberikan rekomendasi? Atau ada faktor X di balik semua permainan ini? Terkait perekrutan, Pak, selama ini kami berjalan ikut proses SCAP yang ditetapkan DPP.
Namun kok ada beberapa calon yang sepertinya teristimewa, dengan mudah mereka mendapatkan rekomendasi. Bahwa sebagian begitu berdarah-darah dari bawah ikut fit and proper test sampai di Kupang, dari daerah kumpulkan berkas sampai di Kupang. Lalu kok kenapa mereka tiba-tiba semudah itu dapat keistimewaan rekomendasi dari DPP? Kita sendiri kan ada kader partai, Pak. Kader partai Perindo itu ada, dan itu yang berdarah-darah di lapangan. Kita punya kontribusi besar, Pak. Bukan kita sekedar ngomong. Kami udah tuangkan energi kami, sumber daya kami untuk partai ini. Tapi kenapa begitu mudah mereka mendapatkan keistimewaan itu? Tidak melalui proses yang panjang gitu, sama seperti yang lain. Justru hal-hal ini yang menurut kami tidak ada ruang pendidikan politik yang baik, gitu loh, Pak Mike. Lalu yang kedua, kami sangat mencintai Perindo. Mencintai Perindo dari hati kami, bukan dari cerita orang, dari hati kami. Saya berjuang dari 10 tahun yang lalu, Pak. Saat saya masih bergabung di MNC TV, bersama Pak Ruby Panjaitan, sama Pak Sugisma, Pak Muhammad Sugiharto, termasuk Pak Sekjen itu. Tahun 2014 Perindo, MNC sama Tutut itu saya yang pimpin, Pak. 560 orang itu anggota saya di Jakarta ini yang pimpin untuk merebut kembali MNC TV. Saya, Pak. Sehingga saya dipakai di situ untuk terus membantu menjaga aset. Termasuk dengan kegiatan-kegiatan tower-tower yang ada di Jakarta ini sampai di Alido bersama Tommy itu. Saya cukup prihatin ketika ada hal seperti ini. Maksud saya minimal kita ikutin prosedural. Biar tidak ada ketersinggungan. Yang prosedural itu, non prosedural itu sebaiknya kita anulir. Karena dia sangat melanggar asas, Pak, keadilan itu. Masyarakat di bawah tuh melihat kita, Pak. Melihat partai ini dengan warna dan dia punya kemarwaan. Kalau model begini kan dia seakan-akan dia sepertinya melakukan pengangkangan terhadap tatanan partai kita dalam rumah tangga kita. Kenapa yang lain boleh mengikuti proses, lalu yang lain boleh semudahnya mendapat rekomendasi? Apa kontribusi dia selama ini buat Partai Perindo? Ini yang justru kita harus diskusikan. Masa kami harus ribut dengan DPP bahwa mobil komando di depan baru kami katakan bahwa partai ini tidak mencerminkan suatu keadilan, kan lucu. Kami ingin supaya ini harus menjadi bahan evaluasi, bahan renungan buat kita agar hal-hal yang sifat begini sebaiknya diabaikan. Bila perlu anulir, Pak. Rekomendasi yang sifatnya tidak melalui prosedural, non prosedural itu anulir. Anulir, kita pilih yang sesuai prosedur. Karena itu ketetapan yang kita buat. Itu rambu-rambu yang kita ciptakan. Masa kita sendiri yang buat, kita melanggar sendiri, Pak. Itu Pak Mek. Saya jujur, kemarin saya lihat Pak Mek yang foto ya, pas serahkan rekomendasi itu. Saya lihat, wah ini kayaknya saya harus ketemu Pak Mek, kita bicara. Kita kader muda yang menjaga Perindo ini untuk maju dan berkembang. Seberapa Pak Mek seirama dengan cara berpikir saya. Saya tidak punya kepentingan apa, Pak. Saya hanya mau Perindo di NTT terus dicintai, Pak. Dicintai masyarakat. Lalu yang kedua, terhadap rekam jejak, Pak. Rekam jejak terkait dengan figur yang Pak Mek rekomendasikan itu sekarang mau bilang buruk, Pak. 5 tahun kekuasaan itu yang kita dapatkan adalah dia hanya mengkaderkan keluarga dia di kedinasan, ada kasus-kasus korupsi. Hari ini pun ada demo di Kejaksaan Negeri berjalan. Lalu Bapak mau andalkan apa? Lagi demo Pak hari ini. Masa kita sodorkan rekomendasi partai terhadap orang yang bermasalah? Gitu. Jadi DPP tolong bersikap yang adil. Lalu yang kedua, harus pahami benar rekam jejak, ikutin di media. Saya tidak bicara tentang pribadi, Pak, tapi saya bicara tentang rekam jejak supaya menjadi referensi kita terhadap marwah partai ke depan. Kalau kita salah kader orang, tiba-tiba setelah ditetapkan maju ada persoalan, kan malu juga kita. Berarti kita tidak hati-hati. Jadi sebagai kader partai saya pikir demikian, Pak. Kita bisa saling diskusi hari ini. Pak Mek juga bisa menerima kami cukup luar biasa. Mungkin Pak Tinus bisa tambahkan. Terima kasih Pak Michael. Saya Faustinus Bulu,
kami simpatisan daripada Perindo di daerah. Kedatangan kami ini, kami dikejutkan sebetulnya oleh keluarga-keluarga kami di sana yang mereka kaget dengan viral yang sudah beredar. Rekomendasi Perindo itu jatuh ke salah satu pasangan yang bukan pasangan yang ribuan orang yang sudah mendukung selama ini, yang sudah sosialisasi, bahkan sudah berdarah-darah membantu caleg-caleg Perindo sampai 3 kursi itu, Pak. Ini calon kepala daerah yang kita gadang itu Simplicius Donatus. Itu sudah luar biasa pengorbanan. Nah, mereka sangat kecewa, kok tiba-tiba rekomendasi itu bukan ke beliau. Nah, keluarga kami meminta bagaimana, perlu klarifikasi. Alasannya apa? DPP sampai mengeluarkan rekomendasi ke bukan Simplicius. Kami sudah lakukan cross check ke pengurus Perindo Kabupaten dan Perindo Provinsi via telepon. Menurut Pak Nubatonis, memang beliau tidak mau terlibat karena itu keputusan DPP. Menurut Pak Nubatonis, sampai saat ini tidak ada paket lain yang berproses dari bawah sampai dengan provinsi itu selain Hakim Simplicius Donatus ini. Mereka juga kaget, kok tiba-tiba ada paket lain yang disodor yang direkomendasi oleh DPP. Apa argumentasinya? Kita minta klarifikasi secara tertulis dari DPP bahwa plus minus kader atau paket yang direkomendasikan itu sudah disampaikan oleh Ade Hans, dan juga teman-teman DPP bisa cross check ke sana. Nah, kami memang timnya Pak Simplicius. Kami sudah mendukung beliau karena kita melihat bahwa daerah kami ini perlu figur baru, Pak. Figur yang ada sama sekali tidak disukai dan tidak ada perkembangan untuk daerah. Beliau sudah secara faktual mendukung Perindo sampai 3 kursi. Uang saksi injury time beliau yang keluarkan, Pak. Biaya. Begitu teganya teman-teman DPP kok mengkhianati dia. Begitu teganya teman-teman DPP mengkhianati ribuan orang yang sudah mendukung Perindo. Ini yang kita sangat sesalkan, Pak. Nah, padahal kami sudah punya konsep bagaimana membesarkan fundament politik, fundament organisasi daripada Perindo di sana. Begitu tega, kita punya mimpi besar terhadap Perindo. Mimpi besar dengan Pak Simplicius untuk memajukan daerah, dan juga bagaimana membesarkan Perindo di sana. Hanya karena mungkin salah pertimbangan dari teman-teman DPP di sini, ataukah mungkin ada faktor S, kita tidak tahu. Maka kedatangan kami ini, kami mohon klarifikasi secara tertulis atau apa kepada kami supaya kami bawa pulang menyampaikan kepada ribuan pendukung Simplicius, ribuan pendukung Perindo bahwa ini DPP menentukan dasarnya ini supaya mereka bisa tahu, Pak, saya mendukung kami. Kalau memang tidak ada faktor-faktor lain yang lebih prinsipil sebagaimana yang Ade Hans ini terkait dengan fundament politik, fundament organisasi, mohon minggu depan ini penetapan SK supaya mempertimbangkan kebijakan terhadap Pak Simplicius ini. Begitu, Pak. Terima kasih banyak. Pak. Ya, terima kasih. Ini saya soalnya ada janji juga 12 pas sebenarnya, jadi saya udah telat 20 menit. Jadi mungkin saya segera jawab, tanggapi. Terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak semua yang sudah datang sebagai kader atau simpatisan partai yang menyampaikan aspirasinya ke DPP Perindo. Jadi saya akan klarifikasi beberapa hal, dan saya juga jelaskan proses yang kita lakukan di DSPKADA. Kebetulan saya di Perindo sebagai Waketum Perindo dan juga sebagai Sekretaris DSPKADA. Artinya saya terus mengawal semua proses untuk akhirnya Perindo memutuskan kepada calon yang mana kita berikan rekomendasi dan dibahasanya nanti bentuk KPK. Dan saya juga perlu jelaskan bahwa di dalam DSPKADA bukan saya sendiri, tapi ada anggota-anggota yang lain. Total ada 8 orang, ada ketuanya yaitu Mbak Ketum, saya sebagai sekretaris, dan 6 anggota biasa di dalam DSPKADA. Semua keputusan DSPKADA itu dibahas bersama-sama. Jadi tidak bisa ada satu orang yang membawa sekedar mungkin pendapat pribadi atau kepentingan pribadi, karena kita pasti bahas di forum. Dan di sana kita akan berusaha objektif. Dan by data semua. Iya, dan ada datanya. Nah, bicara soal proses, kita sesuai dengan SOP membuka proses pendaftaran dari bawah.
Tapi di dalam SOP itu tidak menutup kemungkinan bahwa DPP bisa menerima masukan di luar dari yang mendaftar. Kenapa? Karena kita mengantisipasi. Kita buka pendaftaran pada daftar semua calon bupati. Bisa juga ada yang tidak mendaftar, entah karena tidak tahu, entah karena komunikasi tidak berjalan di bawah, atau apapun alasannya. Tapi secara SOP tidak melanggar, tidak dipungkiri bahwa bisa saja ada dukungan kepada calon yang tidak mendaftar dari bawah. Dan itu berlaku bukan cuma di periode, di semua partai, boleh dicek. Semua partai juga sama seperti itu. Jadi saya rasa itu praktik organisasi yang lazim di dalam pendaftaran. Tapi ada keuntungan bagi yang mendaftar dari bawah. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dia namanya akan dibawa oleh DPD dan DPW-nya. Jadi minimal kita akan tahu. Kalau orang nggak daftar kan kita nggak tahu. Tapi kalau orang daftar, kita punya datanya, kita tahu, kita bisa pelajari. Tapi apakah mendaftar saja dari bawah cukup? Enggak juga. Makanya di dalam SOP itu kita tegaskan juga apa pentingnya ada data. Dan dalam hal kita mau menentukan siapa yang kita dukung, data yang paling penting apa? Hasil survei. Hasil survei. Iya, jujur saja begitu. Ada daerah-daerah di seluruh Indonesia, bukan hanya di NTT, di seluruh Indonesia, di mana ada orang-orang yang mendaftar, berniat maju, bahkan mungkin mengklaim dapat dukungan partai ABCD. Tapi kalau kita belum melihat berkas surat rekomendasi dari partai lain dan kita belum melihat data survei dari lembaga yang kredibel, kita juga pasti akan ragu-ragu untuk memberikan dukungan. Bahkan beberapa dari orang-orang tersebut adalah kader partai juga. Karena di dalam Despilkada Perindo, prinsip yang kita kedepankan adalah Perindo harus menang di pilkada. Itu prinsip yang penting bagi kami. Karena kita kursi seluruh Indonesia nggak terlalu banyak. Jangan sampai kita memaksakan mendorong calon yang peluang menangnya tidak cukup tinggi. Jadi itu prinsip pertama yang kita kedepankan. Dan itu kita bahas bersama-sama di Despilkada. Nah, untuk Nagekyo ini, kenapa akhirnya kemarin ada keluar rekomendasi kepada Pak Don Bosco? Betul ya, Johannes Don Bosco. Karena kita dapat hasil survei dari Carta Politika, yaitu di bulan Mei, di mana survei itu dari, dan ini saya pegang datanya, nama mengerucut kepada beberapa nama, tapi surveinya Pak Don Bosco ini paling tinggi dan jaraknya cukup jauh. Kalau simulasi 3 nama itu Pak Don Bosco 63%, Pak Thomas 11%, Pak Simplicius 13%. Ini data survei Carta Politika, itu Yunarto Wijaya. Kemudian kalau simulasi head to head, jaraknya itu Pak Don Bosco 65% dan calon-calon yang lain itu hanya di angka belasan persen. Dan ini kita tanya ke semua pengurus yang mengajukan calon-calon yang mendaftar dari bawah. Sudah minta survei gak? Sudah arahkan para calon itu membuat survei atau enggak? Kalau tidak ada basis survei, kita susah ambil keputusannya. Karena kita tidak tahu, ini kan sekedar katanya siapa yang kuat, siapa yang nggak kuat. Karena semua calon, karena semua calon pasti mengklaim didukung oleh masyarakat, didukung oleh tokoh adat dan seterusnya gitu. Baik. Ya. Kalau untuk Nagekyo, ya. Nagekyo itu, saya pikir memang DPP juga harus mendengar kami yang di bawah. Baik. Itu mungkin kita minta prioritas karena kami lebih dekat dengan masyarakat. Ya. Lalu yang kedua, itu juga kalaupun keputusan DPP nanti kan kami juga yang kerja di bawah. Ya. DPP mungkin hanya lihat dari kalau begitu begini Pak, saya kasih solusi. Pertama, saya minta ada surat pernyataan dari pengurus DPD dan ketiga anggota DPRD terpilih. Kalau nggak salah 3 anggota ya. Ketiga anggota DPRD terpilih. Kalau bisa juga ada surat dari ketua level DPC. Jadi kan DPD-nya ada nih, ketua sekretaris DPD dan ketua DPC seluruhnya, dan 3 anggota terpilih menyatakan mau mendukung Pak Simplicius dengan anggota kader kita sendiri. Bisa. Ya. Dia kader ya. Kader. Wakilnya. Kalau Pak Simplicius tidak, kalau wakilnya anggota DPRD provinsi, kader Perindo. Ya. Pak Gonzalo nih. Pak Gonzalo, iya, tapi Simplicius. Ya. Pas kita maju caleg kemarin, dia udah dapat kartu Perindo juga, Pak. Pak Simplicius. Nah, jadi dia yang membiayai kita untuk memenangkan. Jadi ini saya kasih ini nih, saya jelaskan caranya kalau memang kita masih mau merevisi ini ya. Yang pertama saya minta ada surat pernyataan ditandatangani oleh tadi seluruh perangkat itu, supaya saya clear. Kalau ini kan baru aspirasi dari beberapa relawan. Kita ini butuh lebih kuat, jujur saja, daripada sekedar aspirasi dari beberapa orang gitu. Surat pernyataan apa, Pak? Mendukung pasangan ini. Ya. Dari tiga calon yang terpilih dari sekarang. 3 calon terpilih, dari ketua sekretaris DPD dan juga dari para ketua kecamatan, ketua DPC. DPD dan DPW, kemudian DPD, DPC, anggota DPRD, kalau bisa anggota DPRD kabupaten dan anggota DPRD provinsi. Itu aja. Ya, ada anggota DPD provinsi terpilih.
dari terpilih ini calon wakil ini. Ya, Calon wakil beliau ini kan anggota terpilih. Ya, ya. Tidak, ini ada Polce logo dan saya. Kami berdua kan calon provinsi bersama. Ya. Saya nggak ambil daerah karena saya kasih kesempatan buat adik-adik di daerah. Ya, jadi anggota DPD provinsi yang terpilih dari Nagekeo. Berarti cuma Itu satu aja. orang. Cuma surat dukungan itu aja ya. Ya, satu itu. Yang kedua adalah seharusnya kalau calon bupati itu serius maju, ada hasil survei. Hasil surveinya Pak? Ya, hasil survei. Oke. Karena itu Seharusnya ya, patokan jujur saja. indikator kita. Ya. Kalau calon bupati serius ini di seluruh Indonesia, bukan cuma di Nagekeo atau NTT. Di seluruh Indonesia, kalau seorang calon bupati itu serius, dia pasti ada survei. Iya, nanti saya minta hasil survei. kita minta juga nanti. Dan hasil survei dari lembaga yang kredibel. Pak Mek, kalau terkait dengan calon ini Pak, Ya. yang Bapak masuk rekomendasi itu, saya 1000% Pak, saya yakin dia kalah. Ya Pak. Tapi sekali lagi Pak. Sorry Pak, saya lanjut ya. Yang pertama, kasus yang terjadi di Nagekeo, saya lawyer di sana. Ya. Saya tangani kasus waduk Lambo Pak. Ya. Waduk yang terbesar di NTT di Kabupaten Nagekeo. Jadi beliau telah pecat 1046 THL di wilayah Kabupaten Nagekeo saat baru pelantik 2 bulan pertama. Itu yang membuat orang jadi musuh. Lalu yang kedua, kadis-kadis di dinas kabupaten itu diganti semua. Dia tempatkan dia pun saudara, dia punya adik-adik. Nepotisme. Jadi saya tambah satu abang ya. Ini kan kalau saya sih tidak ada kepentingan di partai dukung siapa-siapa ya. Kalau kami memang pemerhati terkait kita melawan ketidakadilan ya, dan segala korupsi yang terjadi di wilayah NTT. Terutama masalah-masalah penting yang khususnya di wilayah NTT, lebih khusus Kabupaten Nagekeo. Jadi kami hanya ingin melihat keseriusan dan cara kerja partai ini dalam menilai dan memilih calon bakal calon bupati. Kenapa? Karena calon bupati ini sudah jelas tetap statusnya jadi tersangka. Jadi apakah itu akan jadi pertanyaan publik? Apakah Partai Perindo ini mendukung dari pendukung partai yang buta, ya toh? Sehingga dia mendukung calon-calon yang walaupun jadi tersangka tidak apa-apa. Yang penting mohon maaf, mungkin dia incumbent punya duit. Itu aja. Itu harus digarisbawahi. Karena kalau sampai ini terjadi, kami juga akan melakukan pegawai besar-besaran. Kita akan menyatakan bahwa Partai Perindo ini partai yang mendukung calon-calon tersangka. Yang penting ada duit. Mohon maaf, itu juga seperti itu. Jadi saya mau sampaikan itu sebagai anak muda. Hanya karena kita waktu terbatas, sebenarnya ini kan penetapan 3 tersangka kasus korupsi proyek pembangunan IKH ini kan di Nagekeo ini kan beliau juga ada nih. Tapi itu bupatinya ditetapkan. Bupatinya Don Bosco itu. Bupatinya ditetapkan tersangka. Bupatinya juga ditetapkan tersangka ini sebentar. Ini ada press release Pak. Sudah lama bukan bawa sama caleg, bukan? Sudah lama. Sehubungan dengan pemusnahan Itu dari dan kasus tersebut. aset daerah di Kompleks Pasar Dagang, Aplos Pasar Gedung yang Nanti dikirim aja ke saya, soalnya masih ada Nanti Bapak dengar aja ya, saya kirim. Ya, dikirim. Dan tadi kalau memang ada informasi yang valid A1 suratnya itu tersangka. Ini kasus yang sudah ditangani penyidik, ini kasus Treskrim yang ambil. Ya, Tapi jadi semua kami kembali kepada DPP untuk mempertimbangkan. Bijaksana. Yang penting data-datanya dikirim ke kami. siap, kita perlu data yang valid. Oke. Ini Pak Mikel, ini surat kami hari ini buat Pak Mikel, pegang aja dulu sebagai bentuk dari pernyataan kami simpatisan. Kami mewakili simpatisan dan kader Partai Perindo dari NTT menyatakan sikap terkait dengan prosedural ya, perekrutan figur kepemimpinan di beberapa kabupaten di NTT. Secara khusus ada yang menerima rekomendasi yang non prosedural, yang mana perlu kami sampaikan bahwa sebagai kader dan simpatisan Partai Perindo kami sangat mendukung untuk Partai Perindo dapat menghasilkan kader-kader yang militan, berkualitas untuk bisa mendorong, merebut kekuasaan baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, dan seterusnya. Lalu yang kedua, terkait dengan Pilkada 2024, saran kami sebagai kader dan simpatisan Partai Perindo di NTT menjadi batu loncatan, ya, batu loncatan untuk Partai Perindo agar bisa mengusung kader-kader partai yang potensial,
ya potensial, sehingga warna Perindo itu ada di setiap kabupaten. Kalaupun memang kita ada kader partai, kenapa harus dorong yang lain gitu? Nah, itu mungkin harapan kami. Lalu yang ketiga, kader-kader dan simpatisan Perindo tuh ya kami mengutuk keras ya kalau cara-cara yang tidak halal ya terkait dengan calon-calon pemimpin yang menghalalkan segala cara, yang mana tidak mau berproses secara organisatoris di partai ya, dalam struktural. Ya, kenapa orang lain mendaftar dari DPD, DPW lakukan fit and proper test, sementara yang lain semudah itu mendapatkan rekomendasi dari DPP. Sementara aturan dan ketentuan itu kan dikeluarkan oleh DPP itu sendiri. Lalu yang keempat, kami sangat sesalkan keputusan yang terburu-buru yang dilakukan oleh DPP Perindo, di mana tidak prosedural gitu loh, sangat tidak prosedural dan tidak menghargai proses dari bawah melalui mekanisme kepartean ya, yang mana DPP sendiri yang menetapkan. Untuk itu kami sangat berharap kepada Pak Ketua dan Penasihat Umum DPP Perindo untuk tidak boleh mengakomodir kader-kader partai atau pemimpin yang oportunis ya, yang mana seenaknya doang dengan mudah mendapatkan rekomendasi dengan cara-cara yang menurut kami cacat administrasi, dan harapan kami DPP menjadikan rekomendasi itu sebagai cacat administratif. Jadi terima kasih.